Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Berikut saya akan menjelaskan tentang analisis potensi budidaya tanaman transgenik di Indonesia. Berikut ada profil saya. Saya Putri Delaria MP, Prodi Agroteknologi D, mengambil matkul bioteknologi. Tanaman transgenik. Tanaman transgenik adalah tanaman hasil rekayasa gen yang dibuat dengan cara disisipi satu atau sejumlah gen dari organisme lain. Tujuan dari menanam tanaman transgenik ini adalah untuk memperoleh sifat baru yang unggul, resisten terhadap cekaman kekeringan, resisten terhadap hama, dan resisten terhadap herbisida. Jadi, produk teknologi DNA dikenal dengan produk rekayasa genetik atau PRG. Sebagai contoh adalah kedelai transgenik. Tujuannya dari penelitian ini untuk menganalisis potensi budidaya tanaman transgenik di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat melimpah, adalah salah satu modal untuk memberikan bahan baku penting dalam perkembangan bioteknologi modern atau teknologi DNA. Bahan baku digunakan sebagai gen-gen baru untuk meningkatkan produktivitas industri pertanian. Agar tidak tertinggal dengan negara lain dalam meningkatkan produktivitas pertanian, maka diterapkanlah penerapan teknologi DNA. Teknologi rekayasa genetik digunakan untuk perbaikan sifat tanaman melalui modifikasi genetik. Teknologi DNA mengembangkan dan memanfaatkan teknik isolasi dan transfer gen dari sifat yang diinginkan ke tanaman transgenik. Dengan teknologi DNA dapat dihasilkan tanaman transgenik yang memiliki sifat baru, misalnya ketahanan terhadap serangga, hama, herbisida, atau cekaman biotik atau cekaman abiotik. Tanaman transgenik adalah serangga hama, sudah banyak ditanamkan dan dipasarkan di berbagai negara. Salah satunya adalah negara Indonesia, tepatnya di Jawa Timur, dan padi transgenik di Jawa Barat. Jadi metode yang digunakan pada penelitian ini adalah tinjauan pustaka atau review dengan mengambil data dan informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Sumber-sumber data dan informasi tersebut meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, surat keputusan, artikel dalam jurnal, laporan hasil penelitian, dan working paper dalam bentuk hard copy. Produksi tanaman transgenik. Produksi tanaman transgenik melibatkan beberapa tahap dalam teknologi biologi molekuler. Yang pertama, sifat yang diinginkan harus dipilih dan gen yang mengatur gen tersebut harus diidentifikasi. Jika gen tidak teridentifikasi, maka dilakukan organisme donor. Organisme donor dapat berasal dari virus, bakteri, jamur, serangga, atau hewan. Dan yang ketiga, supaya gen dapat berfungsi, maka harus dimodifikasi secara molekuler, yakni harus mengandung daerah pengaturan, sehingga dapat diekspresikan di tanaman dengan tepat dan benar. Dan yang keempat, gen yang sudah diisolasi harus dikonstruksi dalam suatu vektor plasmid untuk ditransfer ke tanaman melalui teknik transfer gen. Selanjutnya adalah struktur bakteri. Pada struktur bakteri tersebut, plasmid terdapat pada struktur dalam. Plasmid adalah molekul DNA ekstrakromosomal kecil berbentuk melingkar yang ditemukan pada bakteri yang memiliki ukuran bervariasi, kurang dari 1 kb hingga 200 kb. Plasmid umumnya beruntai ganda, molekul sirkuler, dan tertutup secara kuat dengan ikatan kovalen. Plasmid yang digunakan juga harus mengandung gen marka seperti gen ketahanan terhadap herbisida atau antibiotik yang berfungsi untuk keberhasilan transformasi rangkaian gen yang diintroduksi ke tanaman harus dapat disisipkan ke genom tanaman, diekspresikan dan tetap terpelihara dalam seluruh proses pembelahan sel berikutnya. Dan tahapan terakhir adalah sel atau jaringan tanaman yang ditransformasi harus dapat diregenerasi menjadi suatu tanaman.
Regenerasi tanaman dapat dilakukan dengan organogenesis atau embriogenesis. Karakteristik tanaman transgenik. Yang pertama, karakterisasi secara molekuler untuk mengonfirmasikan integritas gen yang diintroduksi dengan menentukan jumlah kopi dalam genom tanaman. Dan yang kedua, dikarakterisasi secara biokimia untuk menentukan apakah gen berfungsi dengan benar. Dan yang ketiga, setelah tahapan biologi, sel dan molekuler dilalui, tanaman transgenik perlu dikarakterisasi sifat yang diinginkan di laboratorium dan di rumah kaca. Berikut adalah persilangan genetik. Terdapat pada gambar tersebut, ini adalah contoh gambar bakteri yang disilangkan atau ditransformasikan menjadi gen target, sehingga menghasilkan tanaman yang bersifat unggul. Gen target adalah sebuah teknik genetik yang menggunakan rekombinasi homolog untuk mengubah gen endogen. Perkembangan tanaman transgenik di dunia. Di dunia ada 28 negara yang mengaplikasikan atau mengembangkan tanaman transgenik. Data di atas menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2014, tanaman transgenik telah ditanam oleh 18 juta petani di 28 negara dengan luas area sebesar 181,5 juta hektar, meningkat 6,3 juta hektar dibandingkan tahun 2013. Dari 28 negara tersebut, 19 negara telah menanam tanaman transgenik dengan total luasan 50.000 hektar. Salah satu adalah negara Amerika Serikat, masih menjadi negara produsen pangan transgenik terbesar dunia dengan areal tanaman mencapai 70,1 juta hektar atau setara dengan 40% dari total areal tanaman transgenik dunia. Diikuti oleh Brazil dan Argentina, masing-masing 40,3 juta hektar dan 24,4 juta hektar. Dari 16 negara yang menanam tanaman transgenik, hanya 3 negara yang mendominasi luas area penanaman, yaitu Amerika Serikat, Argentina, dan Kanada. Komoditas tanaman transgenik dari 7 komoditas yang ditanam didominasi oleh tanaman kedelai, jagung, dan kapas. Perkembangan tanaman transgenik di Indonesia. Indonesia merespon perkembangan tanaman transgenik sejak pada tahun 1986 dengan mengeluarkan kebijakan untuk mendirikan pusat penelitian bioteknologi yang dikenal dengan pusat antar universitas di IPB, UGM, ITB, di samping BB Libang Bioteknologi, dan di LIPI. Di Indonesia, produk pertanian atau pangan transgenik masih berada di tataran riset dan pengembangan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 1996 tentang pangan disebutkan penggunaan produk pangan transgenik diperbolehkan di Indonesia. Undang-undang itu bahkan diperkuat dengan Peraturan Perundangan Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan juga pada Peraturan Perundangan Nomor 28 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan yang menjelaskan definisi produk pangan transgenik, pemeriksaan keamanan, serta persyaratan dan tata cara pemeriksaan pangan produk rekayasa genetik. Di samping itu juga dilakukan kerjasama dengan lembaga luar negeri dengan mengembangkan tanaman transgenik seperti kentang tahan potato tuber moth. Berikut adalah tabel riset tanaman transgenik komoditi pertanian di Indonesia. Tanamannya ada jagung, kacang tanah, coklat, padi, dan kentang. Tabel yang kedua, tanaman PRG komersial status aman pangan di Indonesia. Di Indonesia pada tahun 2012, Komisi Keamanan Hayati mengeluarkan rekomendasi jagung varietas RR, NK 603 dan BT MON 89034 aman sebagai pakan dengan mengabulkan permohonan dari proponen atau pemilik benih, perusahaan multinasional Monsanto. Berikut adalah pada tabel tersebut rekomendasi aman pangan Komisi Keamanan HHI dan sertifikat aman pangan atau POM. Apa sih keuntungan dari menanam tanaman transgenik?
Jadi keuntungan atau kelebihan tanaman transgenik adalah hama akan terbasmi sendiri tanpa harus menggunakan insektisida dalam jumlah yang besar. Kerusakan lingkungan akibat tercemarnya bahan kimia, biaya produksi dapat ditekan karena tidak membeli pestisida. Contoh, di lapangan, tanaman kapas transgenik di Argentina memerlukan 63% lebih rendah daripada tanaman kapas biasa. Di Caroline mencapai 72% lebih rendah, namun di New Jersey hanya menurunkan 30% menggunakan insektisida. Jadi, keuntungan tanaman transgenik ini juga mengacu pada penanaman memperoleh performa tanaman transgenik. Di samping ada kelebihan, ada juga kekurangan menanam tanaman transgenik. Yang pertama, munculnya hama target yang tahan terhadap insektisida. Tanaman transgenik yang dirancang dapat membasmi hama perusak atau target, dapat berbalik menjadi hama menjadi tahan terhadap insektisida. Ini memang fenomena umum yang dapat terjadi pada semua tanaman, baik transgenik maupun non-transgenik. Dan yang kedua, munculnya efek samping terhadap hama non-target. Gen yang disisipkan dalam tanaman transgenik dapat membunuh serangga lain yang secara alami menguntungkan tanaman tersebut. Yang ketiga, terjadinya silang luar. Adanya fertilisasi antara tanaman transgenik dan non-transgenik, khususnya pada gulma. Jika ini terjadi, pada peluang munculnya super gulma yang tahan terhadap insektisida. Dan yang keempat, adanya efek kompensasi. Tanaman transgenik yang tahan terhadap serangga hama tertentu dapat mengakibatkan perkembangannya hama lain. Yang kelima, perlunya biaya yang besar. Keenam, peralatan laboratorium yang modern. Yang ketujuh, sumber daya manusia yang tangguh dan handal serta adanya hak kekayaan intelektual seperti gen interes pada gen BT dan metode transformasi seperti Eumycence. Bagaimana sih solusi untuk mengatasi tanaman transgenik di Indonesia? Yang pertama, yaitu memanfaatkan fasilitator seperti Agriculture Bioteknologi for Support Project atau ABSP atau International Service of Acquisition for Agrobiotech Application atau ISAAA. Yang kedua, menerapkan teknologi tanaman transgenik di sektor pertanian. Impor produk pangan dapat berkurang. Yang ketiga, pengaturan pola tanam, 80% transgenik dan 20% non-transgenik. Yang keempat, penyediaan bibit tanaman transgenik dikendalikan dalam bentuk paket kemasan benih atau yang sudah bersertifikat khusus. Yang kelima, perlunya kapasitas hukum, dukungan pemerintah terhadap produk transgenik, dan evaluasi rutin terhadap penerapan teknologi tanaman transgenik. Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan, yang pertama, untuk mengaplikasikan di lapangan perlu manajemen yang dapat mengatur pola tanam tanaman transgenik dan non-transgenik. Yang kedua, penyediaan bibit tanaman yang sudah dalam bentuk paket kemasan antara tanaman transgenik dan non-transgenik. Yang ketiga, perlunya kapasitas hukum, dukungan pemerintah, evaluasi rutin terhadap produk transgenik, dengan data ilmiah yang memadai dengan prinsip kehati-hatian yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang keempat, Indonesia berpotensi untuk menerapkan teknologi tanaman transgenik. Berikut adalah contoh tanaman transgenik yang sudah dikembangkan, yaitu ada tomat, padi, kapas, dan jagung.